Selamat pagi Soli dan Solihat. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ananda semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Pastikan Ananda sudah mandi, sholat duha, dan murojaah. Kalau sudah, ayo persiapkan alat tulis dan buku pelajarannya. Namun, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Soli dan Solihah, hari ini kita akan belajar tematik bahasa Indonesia, tema 4H, daerah tempat tinggalku. Berdasarkan kompetensi dasar 3.9 dengan materi pokok yang pertama, pengertian teks fiksi, yang kedua, jenis-jenis cerita fiksi, dan yang ketiga, tokoh-tokoh yang terdapat pada teks cerita fiksi. Diharapkan setelah menyimak materi pembelajaran hari ini, Ananda mampu menjelaskan tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Ya, apakah Ananda ada yang pernah membaca buku cerita tentang cerita kancil dan buaya, cerita keong emas, ataupun cerita maling kundang? Ya, jadi cerita-cerita tersebut termasuk ke dalam cerita fiksi. Nah, sebelumnya Guru mau bertanya, apakah Ananda ada yang tahu apa itu teks fiksi? Ya, benar. Teks fiksi adalah sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi, cerita fiksi itu adalah cerita yang berdasarkan khayalan atau rekaan dari penulis. Kemudian, bagaimana sih ciri-ciri dari teks fiksi? Nah, berikut ini adalah ciri-ciri dari teks fiksi. Yang pertama, ceritanya rekaan oleh pengarang. Kemudian yang kedua, tujuannya untuk menghibur dengan menceritakan suatu peristiwa. Dan yang ketiga, disajikan dalam alur cerita menggunakan bahasa yang komunikatif. Sampai sini, apakah Ananda sudah paham apa pengertian dan ciri-ciri dari teks fiksi? Semoga semuanya sudah paham ya, Nak. Selanjutnya, jenis-jenis cerita fiksi antara lain, yang pertama, cerita rakyat. Cerita yang berasal dari masyarakat dan berkembang dalam masyarakat pada masa lampau yang menjadi ciri khas di setiap bangsa. Yang kedua, cerita jenaka adalah cerita pendek berisi kebodohan atau kecerdikan seseorang dan menimbulkan senyum atau tawa bagi pembaca atau pendengar. Contohnya, kisah Pak Pandir dan Pak Belalang. Yang ketiga, mite
adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan suatu benda, peristiwa gaib, alam gaib, atau yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib seperti dewa, peri, dan Tuhan. Contoh ceritanya adalah Putri Junjung Buih dan Putri dari Bambu. Yang keempat, fabel adalah cerita dengan tokoh-tokoh binatang yang diceritakan hidup dan bermasyarakat seperti manusia. Contohnya, cerita kancil dan buaya dan kisah bangau yang angkuh. Pasti Ananda sering melihat atau menonton kisahnya di TV. Selanjutnya, legenda adalah cerita lama yang mengisahkan riwayat terjadinya suatu tempat atau wilayah, kejadian alam, asal-usul suatu benda, atau kejadian di suatu tempat atau daerah. Contohnya adalah legenda Tangkuban Perahu dan legenda Malin Kundang. Saga adalah cerita lama yang mengandung unsur sejarah, misalnya kepahlawanan. Contohnya adalah cerita Calon Arang yang berasal dari Bali dan Lutung Kasarung. Dari jenis-jenis cerita tersebut, sudah berapa buku yang Ananda baca? Selanjutnya, ada cerita pendek, yaitu cerita fiksi yang memaparkan kisah ataupun cerita tentang kehidupan manusia melalui tulisan pendek. Biasanya, cerpen dapat Ananda temukan di majalah Bobo atau majalah Quark. Nah, sampai sini Ananda sudah paham kan Nak tentang jenis-jenis cerita fiksi. Selanjutnya, dalam sebuah cerita fiksi ada unsur intrinsik atau unsur yang ada di dalam cerita fiksi dan membangun cerita fiksi tersebut. Unsur-unsur intrinsik tersebut antara lain yang pertama, tema, yang kedua, tokoh, yang ketiga, watak, yang keempat, alur atau plot, yang kelima, latar atau setting, dan yang keenam, amanah. Nah, berikut ini adalah penjelasan dari unsur-unsur intrinsik tersebut. Yang pertama, tema. Tema adalah gagasan pokok atau ide pikiran tentang suatu hal. Jadi, tema ini merupakan persoalan utama dalam cerita. Yang kedua, tokoh. Tokoh merupakan pelaku atau pemeran dalam cerita. Berdasarkan sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3. Yang pertama, tokoh antagonis, yaitu tokoh penentang. Tokoh antagonis digambarkan memiliki sifat yang jahat, sehingga tokoh antagonis tidak menjadi idola dalam sebuah cerita. Yang kedua, tokoh protagonis merupakan tokoh yang mengembangkan peranan utama pada cerita. Biasanya tokoh ini menjadi idola karena memiliki sifat yang baik. Yang ketiga, tokoh tritagonis merupakan tokoh pembantu atau penengah dalam sebuah cerita. Selain itu, berdasarkan segi peranannya, tokoh dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tokoh utama, yaitu tokoh yang amat potensial untuk menggerakkan alur cerita. Yang kedua, tokoh tambahan, yaitu tokoh yang tidak begitu besar pengaruhnya terhadap alur cerita. Dan yang ketiga, tokoh latar, yaitu tokoh yang sama sekali tidak berpengaruh terhadap pengembangan alur cerita. Selanjutnya ada penokohan atau watak, yaitu gambaran watak atau karakter yang diperankan oleh tokoh.
Kemudian, latar atau setting yaitu keterangan mengenai ruang, waktu, serta suasana di dalam cerita. Selanjutnya, alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita. Dan yang terakhir, amanat, yaitu ajaran moral atau pesan yang disampaikan lewat cerita oleh penulis. Itulah unsur-unsur intrinsik pada cerita fiksi yang harus Ananda pahami. Simaklah cerita rakyat Malin Kundang berikut. Alkisah, pada zaman dahulu, tinggallah sebuah keluarga miskin di dekat pelabuhan. Keluarga ini memiliki seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Malin Kundang anak yang rajin membantu pekerjaan ibunya. Meski masih belia, Malin Kundang sering bersih-bersih dan ikut membereskan pekerjaan rumah. Hingga pada suatu ketika, ayah Malin Kundang berangkat berlayar menggunakan kapal besar untuk mencari nafkah di negeri seberang. Namun, hari itu menjadi hari terakhir kali Malin Kundang bisa menatap wajah ayahnya. Ayahnya Malin Kundang tidak pernah pulang. Kabarnya ia meninggal saat berlayar. Sejak saat itu, ibu Malin Kundang harus bekerja keras untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta membesarkan Malin Kundang. Sebagai anak yang rajin, Malin Kundang juga ikut mencari nafkah dengan menjadi kuli panggul di kapal mewah yang sedang berlabuh. Nahkoda kapal yang melihat kerja keras Malin Kundang kemudian lantas mengajaknya ikut berlayar. Setelah berpamitan dengan ibunya, Malin Kundang berangkat berlayar. Ibunya berpesan agar Malin Kundang bersikap baik kepada semua orang, rendah hati, dan selalu ingat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tahun demi tahun berlalu, Malin Kundang tidak kunjung pulang. Ibunya yang semakin tua selalu setia menunggu di pelabuhan, berharap agar anak kesayangannya pulang. Setiap ada kapal mewah berlabuh, ia selalu bertanya, apakah Malin Kundang berada di kapal itu? Hingga suatu ketika tersiar kabar bahwa ada kapal mewah berlabuh dengan membawa barang-barang berharga. Kapal itu milik sepasang muda-mudi yang kaya raya. Ibu Malin berusaha naik ke atas kapal dengan tertatih-tatih. Ia berharap anaknya berada di kapal itu. Dalam sekejapan mata, Ibu Malin bisa mengenal sosok pemuda gagah pemilik kapal mewah itu. Ia adalah anak kesayangannya, Malin Kundang, yang sudah lama tidak pulang dari berlayar. Ibu Malin lalu berjalan tergesa-gesa menghampiri pemuda gagah tersebut untuk memeluknya. Tetapi Malin Kundang justru melepas pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjerebak ke lantai kapal. Di hadapan awak kapal dan istrinya, Malin Kundang bersikap sombong dan berpura-pura tidak mengenali ibunya yang tua renta dan miskin itu. Malin Kundang yang sudah kaya raya merasa malu memiliki ibu kandung yang sudah tua dan miskin. Ibu Malin menangis dan kecewa dengan sikap anak kesayangannya itu. Lalu ia berdoa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar membalas atas perbuatan anaknya yang durhaka. Ibu Malin Kundang kemudian mengutuknya menjadi batu. Kemudian Malin bersama istri dan awak kapal mewahnya kemudian melanjutkan perjalanan meninggalkan pelabuhan. Meninggalkan ibunya yang sudah tua di pelabuhan.
Akan tetapi, ketika hendak meninggalkan pelabuhan, kapal mewah itu diterjang badai dan ombak yang sangat dahsyat. Kapal itu pun hancur dan karam. Konon, Malin Kundang berubah menjadi batu dalam posisi bersujud. Selanjutnya, kita akan menjawab soal berdasarkan cerita tersebut. Nomor 1, siapakah tokoh-tokoh utama dalam cerita rakyat tersebut? Jawabannya adalah Malin Kundang, Ibu Malin Kundang, dan istri Malin Kundang. Nomor 2, bagaimanakah sifat para tokoh tersebut? Malin Kundang sifatnya rajin membantu orang tua, namun memiliki sifat sombong dan pemarah ketika dia sudah menjadi kaya raya. Kemudian Ibu Malin Kundang bersifat rajin, penyayang, dan sabar, selalu menantikan kepulangan Malin Kundang. Lalu istri Malin Kundang bersifat sombong, dia juga sama, tidak mau mengakui orang tua dari Malin Kundang. Kemudian yang ketiga, pesan moral yang terdapat pada cerita rakyat tersebut adalah kita tidak boleh durhaka kepada orang tua, patuhilah nasihat orang tua, dan jangan bersikap sombong kepada orang tua meskipun sudah sukses dan kaya raya. Berdasarkan materi hari ini, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, teks fiksi adalah teks yang berdasarkan imajinasi atau hayalan penulis. Yang kedua, jenis-jenis cerita fiksi ada cerita rakyat, cerita jenaka, mite, saga, fabel, legenda, dan cerita pendek. Yang ketiga, unsur intrinsik di dalam cerita fiksi ada tema, tokoh, watak, alur atau plot, latar atau setting, dan amanat. Yang keempat, tokoh-tokoh yang terdapat pada teks fiksi antara lain yang pertama berdasarkan peran yaitu tokoh utama, tokoh tambahan, dan tokoh latar. Dan yang berdasarkan sifat ada tokoh protagonis, tokoh antagonis, dan tokoh tritagonis. Selanjutnya, untuk mengukur kemampuan Ananda, silakan mengerjakan tugas dengan membaca cerita rakyat Keong Emas halaman 59 untuk menjawab soal halaman 60 nomor 1-3 dikerjakan di buku latihan. Dan Ibu Guru tunggu pengirimannya paling lambat jam 5 sore. Selamat mengerjakan Soli dan Solihah. Alhamdulillahirobbilalamin, pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga Ananda dapat memahami materi dan tugas yang Ibu Guru berikan. Nah, selanjutnya Bu Guru mengingatkan agar Ananda selalu menjaga sholat 5 waktu, kemudian murojaah dan mengaji, membantu kedua orang tua di rumah, dan selalu menjaga kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, Soli dan Solihah. Ibu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.